Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang banyak yang bahas tentang G7 Summit. Jadi mungkin mereka prediksi bahwa kripto bakal turun. Lalu kita juga akan bahas tentang Wyckoff Distribution. Jadi ini adalah salah satu video yang bisa dibilang ya salah satu video penting yang pernah saya buat juga. Jadi kalian yang bisa bantu share juga ke teman-teman atau keluarga yang main kripto, ini informasinya cukup bagus juga gitu ya untuk kalian jadi tahu juga gitu ya. Dan ya nonton video ini sampai habis karena biar nggak ada miskomunikasi juga gitu ya, atau mungkin jadi kalian salah kaprah istilah seperti itu ya. Jadi nonton video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dan support channel ini ya. Kita akan langsung mulai ke market overview. Kalau market overview sekarang lagi turun, memang nggak bagus sebenarnya kalau dia lagi turun seperti ini, tapi nanti kita bahas di teknikalnya saja, jadi lebih kita lihat lebih detail lah seperti itu ya. Nah, kita langsung mulai ke G7 Summit dulu. Jadi kita bahas berita, baru kita bahas teknikalnya ya. Kalau untuk berita sendiri, G7 Summit ini adalah dari CNBC. Dia bilang ini quick guide, apa sih itu G7 Summit dan lain-lain juga gitu ya. Informasi lah. Jadi G7 Summit ini adalah perkumpulan 7 negara, salah satu 7 negara terbesar di dunia yang memang ekonominya cukup kuat. Dan mereka akan berkumpul di UK atau di Inggris selama 3 hari. Dan mereka akan berdiskusi tentang climate change, ekonomi, jadi perubahan iklim, ekonomi, sama COVID-19 juga geopolitik lah seperti itu. Nah, siapa aja sih di 7 negara ini? Nah, ini adalah 7 negaranya. UK atau Inggris, Kanada, France atau Prancis, Jerman, Italia, Jepang, sama Amerika Serikat atau US gitu ya. Nah, this year, tahun ini, khusus untuk tahun ini ada 3 negara menjadi guest countries atau mereka adalah tamu undangan. Ada Australia, ada India, sama ada Korea Selatan. Nah, apa sih yang akan mereka bahas sebenarnya? Apakah mereka akan membahas kripto atau enggak gitu kan? Mungkin itu concern kalian juga nih. Kalau mungkin bahas kripto mungkin bisa turun karena mungkin mereka bakal implement regulasi-regulasi. Nah, kita akan coba bahas. What are the talking points? Salah satunya pasti yang tadi saya bilang COVID-19, lalu ada fair trade, mungkin ini kayak tentang export import, international trade lah seperti itu, sama ada perubahan iklim dan lain-lain juga gitu ya. Dan kalau misalnya ditulis di sini memang mereka nggak akan membahas cryptocurrency, tapi ini kalau misalnya kita lihat dari Yahoo Finance, ini berita terbaru salah satunya tanggal 9 Juni. Ini ada planning bahwa si Biden itu adalah presiden Amerika Serikat untuk kalian yang nggak tahu, dia ada planning untuk discuss crypto and ransomware issues at G7 Summit. Jadi mungkin ada bakal diskusi tentang cryptocurrency sama ransomware mungkin ya. Karena ini masih rencana. Nah, kita coba bahas. At yesterday White House press briefing, President Biden's National Security Advisor, jadi ini mungkin tangan kanannya advisornya, si namanya Jake Sullivan, dia bilang bahwa si Presiden Biden ini planning to discuss various cryptocurrency related issues at the G7. Sullivan not only said that Biden, will be discussing crypto issues, but he also doubled down by stating that examining the role of crypto in cyber attacks needs to be a priority. Jadi lebih ke arah crypto dan cyber attacks nih. Kalau misalnya kalian kena hack dan lain-lain juga gitu ya. Dan mungkin bahasanya seperti itu. Kalau misalnya kena cyber attacks mungkin kalau menurut saya masih sedikit positif gitu ya. Karena kita nggak mau dihack juga kan seperti itu sekuritasnya atau security-nya. Tapi kalau misalnya mereka akan membahas tentang regulasi, apalagi tentang El Salvador yang baru menerima Bitcoin menjadi salah satu currency-nya mereka, ini bakal menjadi mungkin bisa jadi bad news juga. Kenapa? Karena salah satu bad news menurut saya ini, ya sekarang kalau kita lihat mata uang di dunia gitu ya, yang demand yang paling banyak adalah Amerika Serikat atau US dollar gitu kan. Nah, kalau dengan seperti ini, dengan Bitcoin dan mereka harus implement regulasi-regulasi, dan ini mungkin bisa jadi ya berita yang nggak gitu bagus lah istilahnya untuk Bitcoin sendiri gitu. Nah, tapi kita harus lihat juga karena ini masih planning dan kita nggak tahu nih apa yang akan mereka bahas. Tapi ya kita harus stay tune aja ke berita-beritanya gitu ya. Karena saya juga nggak tahu, karena saya juga nggak di-invite istilahnya seperti itu kan. Nah, coba kita mulai langsung masuk ke teknikalnya aja nih ya. Teknikal yang kita akan bahas adalah Wyckoff Theory. Mungkin kalian sudah familiar dengan namanya Wyckoff. Nah, ini dulu pernah saya bahas video yang lalu. Mungkin kalian bisa nonton juga yang belum pernah nonton. Jadi ini adalah chart Wyckoff distribution. Apa sih itu Wyckoff distribution? Nah, kita buka ini. Nah, ini adalah distribution schematic. Wyckoff distribution juga ada namanya Wyckoff accumulation. Nah, kita bahas nanti, kita akan bahas dua ini. Accumulation sama distribution. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau distribution, kita tuh fasenya kita turun. Maksudnya akhir-akhirnya kita bakal turun, istilah seperti itu. Tapi kalau accumulation, kita bakal naik gitu ya. In the last phase, di fase terakhir kita bakal naik gitu. Nah, pertanyaannya adalah gini,
apakah kita sekarang di accumulation phase atau di distribution phase, di distribusi atau di akumulasi, istilah seperti itu ya. Nah, ini pernah saya bahas sebenarnya sebelumnya. Ini saya bahas tentang distribution schematic. Mungkin kita keluarin dulu. Nah, ini ya chartnya hampir sama sebenarnya kalau kalian bandingkan ya. PSY, BC, AR, ST, SOE. Jadi kalian lihat ini. UT, UTAT, PSY sebenarnya ini SOE yang di sini kan. PSY dan SOE seperti ini ya. Nah, ini dulu saya bikinnya seperti ini. PSY-nya warna oranye. Kenapa? Karena ini memang pattern yang belum kena. Kalau dulu kita bilangnya ini patternnya belum konfirmasi lah, istilah seperti itu. Dia harus naik ke support line dulu. Makanya kita bilang bahwa dia di 43.000 sampai 45.000 ini kita harus lihat nih, apakah dia bakal touch. Tapi kita buktinya selama beberapa hari ini nggak pernah naik sampai ke support line tersebut. Nah, jadi ini yang jadi pertanyaan, apakah kita sekarang memang sudah diakumulasi, bukan didistribusi gitu ya. Saya sendiri bukan expert di Wyckoff teori, saya juga masih belajar. Tapi ini pendapat saya dan pendapat orang-orang lain juga nih. Ini yang lebih expert lagi nih ya. Coba kita lihat. Jadi kalau menurut mereka, ini ya. Nah, ini adalah salah satu pendapat di TradingView. Kalian bisa cek sebenarnya Wyckoff untuk belajar gitu ya. Nah, secara singkat ya, dia bilang ada Wyckoff distribution phase, lalu ada Wyckoff accumulation phase. Jadi kalau dia bilang sendiri di sini adalah kita nih sudah di fase accumulation phase B. Nah, bedanya apa dengan saya punya chart? Bedanya chartnya adalah FPSY-nya itu di sini. FPSY di sini, SO-nya di sini. Mungkin kalian nggak lihat, tapi kita mungkin bisa zoom ke time frame 4 jam. Jadi bisa kelihatan pergerakan price-nya itu bagaimana. Nah, di sini. Karena dia ada retest di sekitar support line-nya lah, seperti itu ya. Lalu sekarang turun, berarti ini phase E atau fase E-nya ini udah keluar. Jadi kita sudah jadi kita sudah di fase E, udah lewat fase E, karena kita sudah turun ke bawah, istilah ke sini, ke level 30.000 kan kemarin. Jadi sekarang kita istilahnya di akumulasi. Kalau menurut mereka tuh seperti itu. Dan kalau menurut saya, bisa jadi ya, kita masih keep open-minded aja. Jadi setiap ide-ide kita ya, asal kita tahu gitu. Jadi kita bisa prepare dan kita bisa mikir, kita harus ngapain selanjutnya gitu ya. Nah, terus dia bilang bahwa ini ada fase A atau fase A Wyckoff accumulation. Lalu sekarang kita lagi di accumulation phase. Dan kalau mereka bilang, kalau di sini dia bilang bahwa, mungkin kita zoom biar kalian tahu. Nah, dia bilang bahwa di dalam short term ini kita bakal akan kena ini pullback ke bawah. Pullbacknya ke berapa? Ke sekitar 28.000 dan 26.000. Dan memang sudah pernah saya bilang juga bahwa kita bisa jadi ada pullback ke 28.000. Kan selalu saya bilang juga nih. Ini kalau Bitcoin turun, kalau menurut saya sih bisa ke 28.000. Istilah seperti itu kan. Nah, tapi ini ada update dari mereka. Kenapa ada update? Kita lihat di update-nya sendiri ya. Jadi ini sebenarnya sedikit technical gitu ya. Jadi saya coba jelaskan pelan-pelan biar kalian ngerti juga gitu ya. Nah, ini update-nya. Kita zoom ke update-nya. Nah, update-nya adalah di sini. Kalau menurut awalnya, ini yang titik-titik ini kan mereka bilang bahwa oke, ini kita bakal turun, kita pullback ke bawah lagi. Jadi make a lower low. Jadi lebih turun ke bawah ke sekitar daerah 28.000, 26.000. Ini memang kalau misalnya kalian tarik Fibonacci, nah 28-26 nih di sekitar harga itu tuh ada support yang kuat. Dan menurut saya ini memang bisa saja terjadi gitu ya. Tapi kalau menurut si expert ini, dia bilang bahwa ini kalau kayak gini belum tentu bisa pullback lagi. Jadi ST-nya ini udah di fasenya udah lewat. Karena kalau misalnya kita buka lagi ke chart Bitcoin USDT, nah ini mungkin chartnya ya. Nah ini chart yang saya bilang. Jadi ini saya bikin chart baru juga nih ya untuk kalian semua. Jadi ada chart accumulation phase di mana ini ada SC, AR, sama ST di sini ya. Nah sekarang tuh kita sebenarnya di fase kita mau tahu kita tuh ST in phase B itu di mana? Atau ya pokoknya ST in phase B itu di mana? ST in phase B apakah di 28.000? Apakah sekarang kita sudah di ST in phase B gitu? Itu pertanyaannya. Nah, kalau menurut dia mana nih? Nah, kalau menurut dia ini tuh mungkin udah ST. Karena lihat nih, ada ST tapi tanda tanya karena dia nggak yakin. Tapi kenapa dia nggak yakin? Kita baca komennya nih ya. We have a significant rebound on BTC that is open to interpretation. Jadi masih nggak tahu, makanya tanda tanya bisa jadi berubah. ST in phase B kan dia bilang. Has occurred without forming a lower low. Karena kalau lower low itu ke sekitar 28.000. We can see a classic reversal signal with a doji followed by a bullish engulfing bear. Jadi doji itu adalah di mana candle-nya ini
kayak garis aja nih. Ini kan candle ini kayak garis. Lalu kalau misalnya habis doji bearish engulfing bear, jadi istilah mereka turun, nah ini istilah trennya bakal bearish, bakal ke bawah. Tapi setelah habis doji ini, ternyata ini bullish engulfing bear, berarti ini tandanya mungkin kita bakal naik. Istilah seperti itu kalau misalnya doji ya. Ini salah satu indikator lah, istilahnya seperti itu. Jadi, kalau menurut dia mungkin kita bakal naik lagi, tapi kita lihat, ini belum terkonfirmasi, karena dia bilang ini, what we need to see now to confirm this, jadi untuk konfirmasinya, in my opinion, is for the movement to rise above previous high at 39.500 lah, 490. Until then, I acknowledge that Wyckoff demonstrate a manipulated market. Memang Wyckoff ini adalah bukti bahwa market ini tuh kayak dimanipulasi lah, istilah seperti itu. Nah, coba kita lihat pergerakan yang dia bilang ya. Jadi ini ST Invest-B. Nah, 39.500 atau pokoknya sekitar 39.000 lah ya. Nah, ini saya sudah tes, sudah saya label juga. Labelnya adalah garis kuning. Kenapa sih garis kuning ini? Karena ini adalah previous high dia. Kalau kita bandingkan lagi, nah ini sedikit teknikal banget nih. Nah, kalau kita bandingkan, kita zoom di sini. Nah, ini teknikal dia. Ini previous high-nya, istilah di sini. Nah, ini previous high-nya. Nah, sekarang pertanyaan kita, ini kan dia habis ini previous high, itu dia turun ke bawah nih. Turun. Mungkin ini ST Invest-B. Kita anggap ini ada ST Invest-B. Nah, kalau misalnya dia naik, dia harus naik tuh lebih tinggi dari yang ini, previous high dia. Nah, naiknya ke berapa? Gitu kan. Pertanyaan ini naiknya berapa, baru dia dapat pullback lagi. Jadi, habis naik tuh ada pullback ke bawah lagi gitu ya. Ingat, itu kita harus tahu. Jadi, ini yang saya targetkan. Jadi, prediksi bullish nih ya. Dia harus naik sampai atas. Ke atasnya berapa, kita nggak tahu ke atas berapa, tapi kalau saya tops mungkin nggak mungkin naik sampai ke 50.000 atau gimana, mungkin bisa retest ke trendline ini, ke sekitar 42.000. Ini pun udah cukup good news, kalau misalnya mereka bisa naik ke 42.000, lalu bakal turunnya mungkin bisa ke, ya ini, retest di trendline-nya yang tebal ini ya, untuk turun, kayak seperti ini, jadi bentuk trendline seperti itu ya. Nah, coba kita bahas lebih dalam lagi. Nah, jadi mungkin naik ke sini, terus turun lagi ke bawah gitu ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya Bitcoin masih aman. Kenapa masih aman? Karena sekarang ini kita masih bisa dibilang di 4 hour time frame ya, kita nanti masih mengikuti trendline kita nih. Dari yang jatuh 19 Mei, tapi ini selalu naik. Lihat, walaupun ini sempat turun ya. Tapi ini lihat, mengikuti trendline tersebut nih. Selama kita masih di trendline ini, kita sebenarnya masih aman. Jadi kalau misalnya price-nya ya kayak memeluk trendline ini, kita masih aman-aman aja. Kecuali trendline ini ternyata wah Bitcoin price-nya down. Nah, kalau down ini gimana? Ingat, kalau misalnya Bitcoin ke down, pasti ini ada news. Mungkin newsnya bisa jadi dari G7 Summit lagi gitu ya. Dan kalau misalnya turun, tetap prediksi saya ini tetap di daerah 28.000. Ya maksudnya bottomnya nih. Jadi kita nggak bisa bilang market sekarang sudah aman atau gimana, karena memang ada potensi dump juga. Potensi dump dari mana? Dari G7 juga gitu ya. Kalau misalnya mereka bahas kripto, regulasi, kita nggak tahu mereka bakal ngomong apa gitu ya. Dan kalau misalnya turun, ya mungkin bisa turun sampai ke 28.000 sampai 26.000. Jadi kalau misalnya turun seperti ini, ST Invest-B-nya adalah di sini. Di daerah 28.000 sampai 26.000, seperti itu. Baru kita bisa lanjutin fase akumulasi. Jadi kita udah ST Invest-B, baru kita bisa naik lagi. Jadi apakah Bitcoin turun atau enggak, saya nggak tahu. Jadi belum bisa dikonfirmasi sebenarnya. Bisa dikonfirmasi kalau misalnya kita lihat price harga Bitcoin ini sudah naik lebih tinggi dari high 39.000. Jadi di sini kita harus lihat ini adalah penentuan lah. Kalau kita lihat wah ini ternyata nggak naik sampai sini, wah ini mungkin kita masih bisa turun lagi lah, istilahnya seperti itu. Ini mungkin beberapa hari ke depan pada saat G7 Summit kita juga harus bisa lihat. Kalau misalnya ternyata ada berita yang buruk dan misalnya dia jatuh, kalau kita lihat dari time frame one day aja ya, satu hari gitu. Nah, kalau di time frame one day juga sebenarnya masih di area trendline ini, jadi sebenarnya masih aman. Apakah bisa turun? Bisa. Tapi kalian mungkin kalau yang trading, mungkin bisa taruh stop loss, tapi stop lossnya jangan taruh di 36.000 gitu ya. Karena kalau lihat kayak gini, dia turun ke 36.000, tapi langsung naik lagi. Buktinya, kan sekarang aja 37.000. Mungkin bisa taruh di daerah sekitar 35.000. Jadi kalau misalnya benar-benar turun, ya udah kena stop lossnya. Atau enggak, mungkin kayak gitu kalau yang trading gitu ya. Kalau misalnya dia benar-benar turun. Tapi kalau ditanya, apa yang saya lakukan? Kalau walaupun kita udah tahu ini, kalau saya sih masih hold. Dan saya kalau misalnya dia turun ini sudah siap untuk ya ini buat nambah akumulasi lagi. Jadi kita akumulasi di angka 28.000 dan 26.000. Jadi harus udah siap aja. Kalau misalnya Bitcoin naik, saya juga senang gitu ya kalau dia naik. Jadi sebenarnya kedua pattern ini kita sudah siap bahwa apa yang akan kita lakukan gitu. Yang A atau enggak yang B. Antara dia turun atau enggak dia naik. Tapi selama, jadi intinya adalah
selama dia masih di dalam positif trendline ini, kita nggak usah takut. Jadi kalau misalnya dia turun nih, apalagi di sini kan ada EMA 20-nya sama EMA 55-nya nih. Kalau sekarang kita lihat nih ada bullish cross. Jadi mereka naik nih. Kalau kalian buka ini, EMA 20 dan EMA 55, ini sudah crossing, istilahnya ini tandanya bullish di 4 jam gitu ya. Kalau misalnya mereka bisa bertahan, ini cukup bagus gitu ya. Kalau misalnya ini bisa jadi support juga nih. Jadi, sabar ya, saya jelaskan. Nah, jadi ini bisa jadi support juga. Jadi kalau misalnya mereka turun, mungkin bisa mantulnya di EMA 20-nya atau EMA 55-nya. Kalau misalnya ternyata, wah turunnya lebih dalam lagi dari sini. Nah, itu mungkin siap-siap kalian cut loss. Kalau misalnya kalian masih mau trading, atau kalian masih untung, ya cut loss-nya di situ. Tapi ya kalau misalnya mau hold juga nggak apa-apa. Karena kita tahu, kembali lagi di akumulasi. Karena kita masih di akumulasi phase. Eventually, pada akhirnya kita tuh bakal naik ke atas gitu ya. Jadi kita nggak usah takut tentang wah bakal nyangkut berapa lama dan lain-lainnya. Ini mungkin dalam beberapa bulan mungkin ya kita sudah bisa naik lagi ke harga beli kita. Istilah seperti itu. Itu saja video dari saya karena ini sudah terlalu panjang. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir video and see you in the next video. Bye bye.